Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penonton teman-teman semua sehat selalu dan banyak rezeki. Teman-teman, ada pepatah kuno mengatakan, meskipun langit runtuh, hukum harus tegak. Karena begitu pentingnya hukum itu tegak. Ingat teman-teman, hukum itu melindungi hak kita, hak orang lain, dan hak orang lain. Sehingga manusia antar manusia ini tidak terjadi kejoliman. Ya, tidak saling memakan. Seperti zaman barbar, ya kan. Apalagi sekarang sudah zaman digital, tentunya kita harus lebih beradab dari zaman barbar dulu, ya. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak saling memakan? Hukum harus tegak. Tidak boleh miring ke kiri, tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh berpihak. Jenghis Khan, kaisar Mongol, ya, yang pernah menguasai hampir separuh bangsa-bangsa di dunia ini, memiliki prinsip bahwa untuk tegaknya hukum, kalau perlu setengah rakyat akan saya bunuh, katanya begitu. Itulah pentingnya hukum itu tegak. Kalau kita bicara hukum pidana, maka yang dimaksud hukum tegak itu, teman-teman, hanya satu kunci masuk penjara. Tidak boleh ada kunci lain. Tidak boleh ada duplikat. Apa itu kuncinya? Prosedur, tata cara memasukkan orang ke dalam penjara, dihukum, ya, atau tata cara membebaskan orang dari hukuman. Hanya satu, tidak boleh ada cara lain. Itulah prosedur. Dan prosedur ini, teman-teman, tata cara ini sudah tertulis A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sudah tertulis. Tidak boleh lari dari itu, ya. Apapun alasannya, tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan, tidak boleh dipengaruhi oleh hati. Tetap patokannya hukum acara, tata cara yang sudah tertulis tadi, ya. Kalau kita mengabaikan tata cara yang sudah tertulis tadi, maka penegakan hukum ini ngawur, teman-teman. Tidak ada kepastian. Kalau si A yang bermasalah, tidak dipakai tata cara ini. Tapi kalau si B yang bermasalah, dipakai tata cara ini. Tidak boleh seperti itu. Siapapun yang bermasalah hukum, tata cara tadilah patokannya. Itu kalau kita mau hukum kita ini beradab, ya. Memang benar-benar hukum menjadi panglima. Misalnya, ya, yang melakukan penyidikan adalah polisi. Yang melakukan penuntutan adalah jaksa. Yang mengadili, mempertimbangkan, yang menentukan salah atau tidaknya orang dan menjatuhkan hukuman vonis adalah hakim. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Yang membuktikan suatu perkara di pengadilan, yang berwenang membuktikannya adalah jaksa, bukan hakim. Hakim yang menilai apa yang disampaikan jaksa tadi, hakim yang menilai. Hakim tidak boleh ikut-ikutan menuntut, tidak boleh ikut-ikutan membuktikan. Itu bukan tugas hakim. Nah, kemudian yang tugas membela terdakwa adalah pengacaranya. Tidak boleh jaksa yang membela, tidak boleh hakim yang membela, tidak boleh hakim terbalik menuntut. Semua ada porsinya. Itulah hukum acara. Contoh, banyak lagi yang lain, teman-teman. Ini tidak boleh kita abaikan kalau mau hukum tegak di negara kita ini. Tidak boleh ada pengaruh-pengaruh dari pihak lain. Opini-opini yang ngawur. Selalu kembali ke laptop. Apa itu? Ke tata cara yang sudah diatur resmi. Yang kita sudah sepakati. Jangan sampai hukum di negara kita malah mundur ke ribuan tahun yang lalu.
Sekarang orang sudah canggih semua. Sekarang pemikiran sudah digital, sudah modern, ya sudah berpendidikan. Jangan lagi kita mundur ke zaman barbar. Selalu patokannya adalah tata cara yang sudah kita sepakati. Dan tidak boleh standar ganda. Ya, artinya apa? Kalau saya maunya saya seperti ini. Kalau dia maunya seperti itu. Kalau yang sana maunya seperti ono. Gak bisa, semuanya harus seperti ini. Yang sudah kita sepakati tadi. Contoh lagi nih, ya. Seseorang yang melakukan tindak pidana bisa lepas, bisa bebas, bisa dimaafkan, bisa dibenarkan. Apabila dia melaksanakan perintah jabatan yang sah. Itu tertulis di undang-undang kita bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu dia bisa lepas kalau dia melaksanakan perintah yang sah. Apa itu perintah yang sah? Misalnya seorang hakim memerintahkan algojo untuk memancung terpidana. Jadi si algojo ini kan membunuh dia kan. Lakukan pidana kan sebenarnya kan. Tapi karena dia melaksanakan perintah oleh seorang hakim yang memang hakim berwenang menghukum orang, itulah yang perintah yang sah tadi, maka dia tidak dihukum gitu loh. Jangan diputar-putar dia. Tapi kalau dia melaksanakan perintah yang salah, ya wajib dihukum. Artinya yang memerintah ini dia memang berwenang dan memang tugasnya. Ya. Lalu yang diperintah adalah memang tugasnya juga. Itulah maksudnya perintah yang sah. Maka dia tidak dihukum. Di luar itu ya dihukum. Karena memang begitu tulisannya di undang-undang kita. Tidak diterjemahkan ke yang aneh-aneh yang lain-lain, teman-teman. Ingat saya katakan, patokannya cuma satu, jangan kunci masuk penjara itu banyak. Itu dia. Ya. Jangan kita pakai karena kita tidak suka atau karena kita suka kita memaksakan peraturan-peraturan yang nggak benar pun kita paksakan. Kacau nanti hukum kita. Karena selalu saya katakan teman-teman, semua kita ini suatu saat bisa saja terkena masalah hukum. Bagaimana kalau kita diperlakukan tidak seperti dengan aturan, diperlakukan sesuai dengan kemauan orang-orang, tidak lagi sesuai dengan hukum. Apa kita mau? Kita tidak boleh standar ganda, saya bilang. Kalau orang itu karena kita tidak suka, ya kita buat seperti ini gitu. Karena orang itu karena kita suka, karena kita simpati, dia harus begini ya. Tidak bisa teman-teman. Patokannya cuma satu tadi. Kuncinya cuma satu, adalah prosedur yang benar. Tata cara yang benar yang sudah ditulis di undang-undang kita. Dan kita sudah sepakati semua. Itu tidak boleh lari dari itu. Makanya tadi sampai Dženghis Khan mengatakan untuk tegak hukum harus tegak hukum. Kalau perlu setengah rakyat ini saya bunuh katanya. Menurut Dženghis Khan. Dan sebelumnya, jauh sebelumnya sudah ada pepatah mengatakan hukum harus tegak meskipun langit runtuh. Mudah-mudahan kita cerdas hukum. Ya jangan sampai negara kita ini jadi negara barbar lagi, negara suka-suka. Semangat bersama Lang Maut Indonesia.